Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mau Sukses. Saudara, kalau umur biologis kita bertambah, otomatis waktu pengiringan kita kepada Tuhan juga bertambah. Harusnya tingkat kesucian kita juga harus bertambah. Mungkin dulu kita belum sepenuh hati, Tuhan bisa memaklumi dan masih bisa menerima, sehingga kita tidak diberi disiplin. Tetapi dengan berjalannya waktu, pengiringan kita kepada Tuhan harus semakin benar. Pikiran dan perasaan kita harus semakin memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu harus selalu kita persoalkan, karena yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Saudara, yang Tuhan kehendaki itu kita sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Filipi 2 ayat 5. Itu artinya kita tidak boleh lagi sembarangan bicara, sembarangan bersikap, dan sembarangan bertindak. Kalau kita tetap sembarangan, berarti kita menyakiti hati Tuhan, karena kita tidak menghormati Dia. Nah, bagaimana keadaan kita? Kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Itu pun kalau kita persoalkan. Tapi kalau tidak kita persoalkan, ya berbahaya, karena kita tidak akan bertumbuh. Dan perbuatan kita pasti semakin tidak berkenan. Banyak ketidaktulusan dalam diri kita. Kita jadi hanya pandai berdiplomasi saja. Itu betul loh saudara. Karena sebenarnya hati manusia itu licik. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9-10 demikian. Aku yang menguji batin, dan batin atau hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Maka kita harus mengenali diri kita. Kita itu sebenarnya sombong. Hati kita jahat, suka melukai orang. Tapi kita tidak menyadari, saudara. Nah, ketika baru awal-awal jadi orang Kristen, Tuhan mungkin masih bisa menerima. Tetapi kalau sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen, kita tidak boleh begitu. Maksud saya, hati kita masih penuh sampah, nggak boleh. Kita harus koreksi diri kita. Dan kalau memang kita dapati masih seperti itu, harus segera sadar, minta ampun kepada Tuhan, dan bertobat. Saudara, dengan bertambahnya usia, harusnya kita lebih berada di hadirat Tuhan. Suasana doa sewaktu kita ada bersama Tuhan. Dengan kata lain, penghayatan kita akan kehadiran Tuhan seharusnya bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita selalu berhati-hati dalam perkataan kita, juga dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan kita. Mungkin kalau masih muda, bisa masih ceroboh. Tapi kalau sudah tua, tidak boleh saudara. Kita harus semakin kudus di hadapan Tuhan. Baik itu tutur kata, sikap, dan perbuatan. Roh Kudus pasti menuntun. Dan ketika Roh Kudus tidak nyaman, merasa terganggu dengan hidup kita, Tuhan pasti beritahu. Tidak mungkin tidak, saudara. Sehingga kelak ketika berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka di tahta pengadilannya, kita tidak akan mungkin bisa berkata, "Saya tidak tahu Tuhan." Kenapa? Iya, karena Tuhan sudah kasih tahu kita. Dia pasti sudah memberikan kita peringatan demi peringatan.
Jadi kita saja yang sering tidak mau mendengarkan tegurannya. Jadi kalau mau sukses dalam kehidupan, kita harus menghormati Tuhan, yaitu melalui kehati-hatian kita di dalam percakapan, pikiran, dan perbuatan, bahkan juga berhati-hati dalam apa yang kita lihat, baik melalui televisi, film, atau gadget. Yang tidak patut kita lihat, jangan kita lihat, apalagi sampai melihatnya berlama-lama, sehingga kita merasa asik dan waktu kita habis sia-sia. Lebih baik waktu kita pakai duduk di kaki Tuhan, membaca dan merenungkan Alkitab, atau mendengarkan khotbah-khotbah yang mendewasakan. Intinya saudara, kalau kita takut Tuhan hari ini, menghormati Dia dengan patut, kelak di hadapan Tuhan, kita juga masih tetap takut, dalam arti tetap menghormati Dia. Sebaliknya, kalau sekarang saja kita tidak menghormati Tuhan, kita hidup suka-suka sendiri, hidup hanya untuk kesenangan kita, di hadapan Tuhan, dalam kemuliaannya nanti, kita pasti takut, dalam arti ketakutan dan gemetar. Maka kita harus hidup sebersih-bersihnya. Sisa dosa dan kebiasaan yang tidak membuat Tuhan senang harus kita hentikan, kita buang, harus kita matikan. Kualitas hormat kita kepada Tuhan harus terus kita tingkatkan juga. Dan kalau sampai kita masih juga meleset, melakukan kesalahan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun itu halus, walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, kita akan sangat sedih dan berduka. Misalnya ketika muncul ketidaktulusan di dalam hati kita, itu kan sepele, tapi kita sedih, kita berduka, saudara. Jadi jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Mari terus bertobat. Jangan lagi tidak menghormati Tuhan. Jangan hanya merasa sudah menghormati Tuhan, tapi teruslah perkarakan. Karena jangan-jangan di mata Tuhan kita mungkin belum, atau bahkan dipandang tidak menghormati Dia. Berusahalah untuk tidak berbuat dosa dan hidup semakin suci. Mintalah kepada Bapa hati yang mengasihi dan menghormati Dia. Dan kalau kita minta, ingat, Bapa tidak langsung memberi hati yang penuh hormat dan kasih kepada Dia itu, tetapi Dia menuntun, membimbing kita melalui proses sampai kita bisa benar-benar memiliki hati yang takut akan Dia, menghormati Dia, mengasihi Dia dengan benar, karena hidup kita benar-benar berubah. Itulah sukses dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara juga mau sukses? Nah, kalau mau, lakukan. Roh Kudus pasti menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.